Om Swastiastu. Hai friends, Aditya Pramanasir. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi manajemen sumber daya manusia yang masih berkaitan dengan kompensasi. Di video sebelumnya, saya membahas mengenai direct financial compensation atau pemberian kompensasi finansial secara langsung. Pada video ini, saya akan membahas mengenai indirect financial compensation atau pemberian kompensasi finansial secara tidak langsung. Indirect financial compensation ini juga bisa disebut dengan employee benefits. Untuk mendukung saya dan membantu saya dalam memaparkan materi ini, saya kembali menggunakan referensi buku dari Mondi dan Marcosio yang berjudul Human Resources Management edisi ke-14 terbitan Persen. Nah, seperti di video sebelumnya, pemberian kompensasi merupakan salah satu fungsi atau kegiatan yang dilakukan oleh manajer sumber daya manusia dalam kaitannya sebagai pemberian penghargaan sebagai pertukaran dalam melakukan tugasnya di dalam perusahaan. Pemberian kompensasi finansial itu merupakan hal yang sangat penting, di mana tujuannya juga akan membantu perusahaan itu mencapai tujuannya dan membuat perusahaan itu menjadi lebih maju. Nah, para karyawan tentu akan bekerja dengan baik di perusahaan itu karena memiliki motivasi tujuannya. Salah satunya yaitu mempunyai atau mendapatkan pemberian kompensasi yang setimpal atau pemberian yang adil sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan hidupnya mereka. Dengan adanya balas jasa yang adil dan layak untuk kehidupannya dan semua benefit yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan secara merata, karyawan tentu akan termotivasi untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab karena kebutuhannya akan terpenuhi. Nah, kompensasi finansial ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah kompensasi finansial secara langsung, dan yang kedua adalah pemberian kompensasi finansial secara tidak langsung. Nah, untuk pemberian kompensasi finansial langsung, seperti video sebelumnya, itu merupakan pemberian kompensasi yang berupa gaji, bonus, kemudian komisi, dan upah. Untuk pemberian kompensasi finansial secara tidak langsung, itu juga bisa disebut sebagai tunjangan karena meliputi semua imbalan finansial yang tidak tercakup dalam kompensasi finansial secara langsung. Nah, untuk membahas lebih jauh mengenai materi kompensasi finansial secara tidak langsung, kita akan bahas mengenai hal ini dalam 3 highlight utama. Yang pertama itu apa saja sih yang kita perlu ketahui dan kita pahami mengenai kompensasi finansial secara tidak langsung. Yang kedua, apakah atau apa saja jenis-jenis, karakteristik, dan bisa dibilang ciri-ciri dari kompensasi finansial secara tidak langsung. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga itu apa saja contoh-contoh dan jenis-jenis kompensasi finansial secara tidak langsung. Kita masuk dulu yuk ke highlight yang pertama, yaitu pemahaman kompensasi finansial secara tidak langsung. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial secara tidak langsung? Kalau menurut saya, secara sederhana yang membedakan itu adalah media pemberi. Mengapa demikian? Nah, kita gambarkan seperti berikut. Jika kompensasi finansial itu wujudnya kan adalah uang tunai. Uang tunai yang baik diberikan dalam bentuk gaji, upah, komisi, dan bonus yang diberikan langsung kepada karyawan oleh dari perusahaan tempat bekerja. Namun, pada kompensasi finansial secara tidak langsung, dia memang juga berbentuk uang tunai, tapi tidak diberikan langsung kepada karyawannya. Mengapa demikian? Karena pemberiannya bisa dilakukan melalui pihak ketiga, atau dengan kata lain, pihak luar yang melakukan kerjasama dengan perusahaan yang ditempati oleh para karyawan tempat bekerja. Nah, jadi ada satu pertanyaan yang cukup menarik nih. Kenapa perusahaan harus sampai menggait pihak luar dalam urusan kompensasi finansialnya? Jadi karena perusahaan itu tentu tidak bisa berdiri sendiri dalam hal mengurus semua kegiatan atau flow di perusahaan itu sendiri. Jadi setiap perusahaan punya kelebihan, punya kekurangannya juga, sehingga ini tentu menjadi peluang yang sangat potensial
bagi pihak luar yang punya spesifikasi terhadap hal atau kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi dari sebuah perusahaan. Nah, mereka juga akan menentukan atau menunjukkan bagaimana keunggulan dan performanya sehingga bisa dikenal luas dengan masyarakat hingga sampai ke perusahaan itu sendiri. Jadi perusahaan melihat track record-nya di masyarakat. Kalau track record-nya baik, tentu perusahaan akan berpikir dan tentu akan melakukan perencanaan kerjasama dengan perusahaan itu atau pihak luar yang menyediakan jasa tersebut. Nah, kerjasama ini itu akan menimbulkan sebuah hubungan simbiosis mutualisme. Nah, dari perusahaan itu akan sangat terbantu dalam pemeliharaan karyawannya dalam aspek kompensasi finansial. Nah, dari pihak luar itu dapat bekerja dalam pemenuhan kebutuhan perusahaan atau dengan kata lain mereka dapat melakukan pekerjaan yang diberikan dari kliennya dan juga dapat berinovasi dan meningkatkan kualitasnya, sehingga bukan tidak mungkin citra perusahaan yang membantu ini juga akan meningkat di masyarakat. Kita mencontoh di perusahaan A. Anggaplah perusahaan A ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Perusahaan ini ya tentu kita tahu kan pekerjanya pasti sebagian besar akan bekerja di luar lingkungan kantor dengan risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Nah, perusahaan mempunyai dana yang memadai. Sebenarnya sih punya perusahaan dananya bisa dikatakan cukuplah untuk mengcover semua karyawan di sana. Tapi mereka mengalami kesulitan dalam melakukan pengelolaan ataupun melakukan adjustment karena mereka tidak mengetahui bagaimana sistem dan atur yang sesuai dengan standar. Nah, sehingga perusahaan ini berpikir mereka membutuhkan pihak luar untuk melakukan tugasnya tersebut, sehingga dilakukanlah survei. Survei dilakukan dengan observasi ke masyarakat, kemudian melalui browsing internet, kemudian juga bertanya kepada karyawan yang mungkin saja mereka tahu mengenai perusahaan yang bisa mengelola urusan tersebut. Jadi setelah disurvei, di cross check, dilihat plus minusnya, didapatlah satu perusahaan, yaitu perusahaan C, yang notabene adalah perusahaan yang sangat fokus pada pemberian jaminan kerja karyawan yang sudah sangat ternama di negara tersebut. Perusahaan ini perusahaan A akhirnya melakukan kerjasama dengan perusahaan C dengan mengadakan pertemuan, kemudian melakukan presentasi tentang bagaimana sih visi misi atau tujuan yang akan dilakukan jika kerjasama ini terjadi. Nah, setelah kedua pihak melakukan lobby dan disetujui, akhirnya perusahaan melakukan tanda tangan kontrak. Perusahaan A menyetujui dengan persyaratan seperti berikut, dan perusahaan C ini menyanggupi dengan syarat juga berikut dan juga memberikan jaminan bahwa mereka mampu melaksanakan tugasnya tersebut. Sehingga setelah beberapa waktu berjalan, perusahaan C melakukan tugasnya dengan sangat baik, sehingga kinerja perusahaan konstruksi juga secara langsung jadi meningkat karena pemenuhan jaminan terhadap karyawan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu jaminan kecelakaan kerja, itu dapat terpenuhi dengan baik, sehingga perusahaan juga bisa meningkatkan kepercayaannya di masyarakat. Dan ini juga berdampak kepada pekerja yang bekerja di sana. Jadi pekerja merasa aman dan nyaman bekerja, sehingga tidak perlu takut lagi jika terjadi sesuatu hal. Meskipun biaya yang dikeluarkan akan sangat meningkat. Misalnya kalau perusahaan tidak menggunakan pihak luar atau dia secara individu, memang biayanya sedikit. Tapi dengan pihak luar, tentu akan ada biaya ekstra yang akan dikeluarkan karena mereka harus istilahnya membayar jasa dari pihak luar. Jadi bisa dikatakan perusahaan tentu akan tetap menjalankan kegiatan ini untuk menarik calon karyawannya yang akan bekerja di perusahaan tersebut. Serta juga tujuan ini adalah untuk mempertahankan karyawan yang bekerja di perusahaan yang berkualitas tinggi. Jadi untuk mencegah terjadinya turnover di perusahaan itu.
Nah, selain itu juga, ini juga didukung oleh survei dari The Society of Human Resources Management atau SHMM yang menyatakan bahwa kompensasi finansial tidak langsung atau tunjangan adalah pendorong terpenting kedua dari kepuasan kerja yang berada tepat di bawah keamanan kerja. Jadi keamanan kerja ini masih menjadi pilihan utama atau tujuan utama dari karyawan yang bekerja di dalam sebuah perusahaan. Nah, sudah jelaskan bagaimana kompensasi finansial secara tidak langsung itu, dan juga bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja atau kepuasan kerja para karyawan. Ya, sekarang kita masuk ke highlight selanjutnya. Jadi, pembahasan highlight kedua dan highlight ketiga ini akan saya gabung karena pembahasan ini sangat menarik kalau saya gabungkan. Kalau saya pisah-pisah, rasanya kayak kurang gitu. Jadi kita akan langsung menggabungkan dua highlight utama ini, yaitu jenis-jenis karakteristik kompensasi finansial secara tidak langsung, serta contoh-contohnya. Kita bahas dulu kompensasi finansial tidak langsung, itu menurut Mondi dan Marcusio, dibagi menjadi beberapa hal yang nanti kita akan tampilkan di gambar berikut. Nah, secara garis besar, ada dua pengelompokan mengenai kompensasi finansial secara tidak langsung. Itu ada yang pertama, ada legally required benefits. Yang kedua, ada discretionary benefits. Kita akan bahas dulu dari yang pertama, adalah legally required benefits. Legally required benefits merupakan manfaat yang diberikan secara wajib dan mempunyai kekuatan hukum. Jadi di sini bisa dikatakan perusahaan wajib hukumnya dalam memberikan tunjangan di luar kompensasi finansial secara langsung dalam kaitannya pemenuhan kebutuhan karyawan itu sendiri. Di sini legally required benefits dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada social security atau jaminan sosial. Yang kedua, ada unemployment compensation atau kompensasi untuk pengangguran. Yang ketiga, ada workers compensation atau kompensasi untuk pekerja. Kemudian yang keempat, ada family and medical leave atau cuti keluarga dan medis. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas dulu dari social security atau jaminan sosial. Untuk jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang paling umum, yang paling sering kita temui di setiap perusahaan. Dan ini juga diselenggarakan oleh negara sebagai salah satu jaminan jaminan programnya untuk menjamin para warga negaranya memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak. Sebagaimana yang diutarakan dalam Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 dan Konferensi ILO nomor 102 tahun 1952. Fokus utamanya adalah sebuah bidang dari kesejahteraan sosial yang mempertahankan atau memperhatikan fokusnya pada perlindungan sosial atau perlindungan terhadap kondisi yang diketahui secara umum atau bersifat sosialis, termasuk kemiskinan, usia lanjut, kemudian kecacatan, pengangguran, keluarga dan anak-anak, serta lain-lain. Kemudian jaminan sosial ini juga dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada jaminan kecelakaan penumpang. Jaminan kecelakaan penumpang ini bisa dikatakan mirip seperti asuransi kecelakaan ya. Ini memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama pengguna kendaraan umum, baik itu pengguna kendaraan umum di darat, laut, maupun udara. Di Indonesia, lembaga yang menangani asuransi kecelakaan penumpang itu adalah Jasara Harja. Hal tersebut juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas.
Dari undang-undang tersebut, setiap orang yang mengalami kecelakaan, baik di darat, laut, maupun udara, itu berhak mendapat jaminan dari badan penyelenggara yaitu Jasara Harja. Asuransi sosial ini memberikan perlindungan pada masyarakatnya atas timbulnya kecelakaan yang ataupun dampak yang ditimbulkan akibat peristiwa kecelakaan yang terjadi baik di darat, laut maupun udara. Itu kadang-kadang bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Nah, biaya yang ditanggung ini merupakan biaya untuk berobat ataupun rawat jalan maupun rawat inap. Kita masuk yang kedua, yaitu jaminan hari tua. Jaminan hari tua atau JHT merupakan layanan yang memberikan perlindungan bagi para pekerja yang telah mencapai usia tertentu ataupun yang sudah bekerja pada periode waktu tertentu. Sebagai contohnya adalah perusahaan memberikan jaminan kepada pekerjanya yang telah bekerja atau berdedikasi selama 10 tahun atau 1 dekade di perusahaan itu. Nah, ketika dia mengundurkan diri dari perusahaan tersebut, entah itu karena alasan pribadi maupun karena sudah memasuki usia pensiun, mereka bisa mendapatkan manfaat dari jaminan hari tua yang dimiliki. Di Indonesia, jaminan hari tua ini dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, BPJS Ketenagakerjaan ini dulunya bernama Japsostek. Khusus bagi pegawai negeri sipil ya, itu masih dikelola oleh PT Taspen. Kemudian untuk anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI, itu dikelola oleh PT Al-Sabri. Kemudian yang ketiga, jaminan kematian. Layanan ini merupakan jaminan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian kepada yang dibayarkan kepada pihak ahli waris dari peserta yang meninggal dunia. Kalau di Indonesia, itu jaminan kematian juga ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian yang keempat, itu jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja. Program jaminan kecelakaan kerja ini bisa disebut juga dengan JKK, merupakan suatu program pemerintah dan pemberi kerja dengan tujuan memberikan kepastian jaminan pelayanan dan santunan apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan saat menuju ataupun menunaikan tugas pekerjaannya ataupun berbagai penyakit yang timbul yang berhubungan langsung dengan pekerjaannya. Kalau di Indonesia, jaminan kecelakaan kerja ini juga ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian kelima, ada jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin bahwa peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi dasar kesehatan. Di Indonesia, jaminan kesehatan ini ditanggung sepenuhnya oleh BPJS Kesehatan. Kemudian yang keenam, ada jaminan pensiun. Program jaminan pensiun atau program JP adalah pembayaran berkala jangka panjang sebagai substitusi dari penurunan atau hilangnya penghasilan karena peserta mencapai usia tuanya atau usia pensiun, mengalami cacat permanen, kemudian atau meninggal dunia. Karakteristiknya itu diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib dan manfaat pasti. Pesertanya itu keanggotaannya perorangan dan manfaatnya berupa uang tunai yang dibayarkan secara setiap bulannya ya, berkala. Di Indonesia, jaminan pensiun ini juga ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu unemployment compensation atau kompensasi untuk pengangguran. Nah, unemployment compensation itu diartikan sebagai program pemberian tunjangan yang tujuannya adalah memberikan waktu kepada
pekerja yang menganggur untuk menemukan pekerjaan barunya yang setara dengan yang hilang tanpa menderita kesulitan keuangan. Tanpa ketunjangan ini, pekerja mungkin harus mengambil pekerjaan yang mungkin bisa dikatakan cross, yang berseberangan dengan kemampuan yang dimiliki. Jadi kompensasi pengangguran ini juga berfungsi untuk mempertahankan pengeluaran konsumen pada periode penyesuaian ekonomi. Kalau di Indonesia itu contoh yang cukup fenomenal yang lagi sekarang berjalan adalah program Kartu Prakerja. Nah, Kartu Prakerja adalah bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya. Karena semua percaya bahwa masyarakat Indonesia sesungguhnya ingin selalu meningkatkan kemampuan. Didesain sebagai sebuah produk, program ini dikemas sedemikian rupa agar memberikan nilai bagi para pengguna sekaligus juga memberikan nilai bagi sektor swasta. Untuk jalan digital itu digunakan dalam program ini melalui marketplace yang dipilih untuk memudahkan penggunanya dalam mencari, membandingkan, memilih, dan memberikan evaluasinya. Karena dengan cara ini, produk ini juga bisa terus diperbaiki, tumbuh dan relevan. Nah, program ini menggandeng pelaku usaha swasta, di mana pelaku swasta ini melakukan kerjasama dengan pemerintah. Jadi pemerintah ini sebagai inisiatornya mengadakan kerjasama dengan pihak swasta untuk menjalankan program Kartu Prakerja ini. Nah, kemudian contoh selanjutnya kita bisa gunakan adalah pemberian kompensasi kepada karyawan yang terpaksa harus dirumahkan dulu sementara karena keadaan tertentu. Misalnya ada krisis ekonomi ataupun perusahaan lagi keadaan bangkrut. Jadi, di mana pemberian kompensasi jenis ini bisa menjamin karyawannya untuk survive dalam beberapa waktu. Jadi perusahaan memberikan kompensasi ini tentu juga atas pertimbangan bahwa ada dua opsi yang bisa karyawan pilih. Yang pertama, karyawan bisa untuk stay di perusahaan tersebut apabila perusahaan ini telah bangkit kembali. Ataupun yang kedua, karyawan bisa keluar atau resign dari perusahaan ini dan menggunakan uang ini untuk mencari pekerjaan baru ataupun digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang ketiga, ada workers compensation atau kompensasi untuk pekerja. Nah, kompensasi pekerja ini memberikan tingkat perlindungan finansial bagi karyawan yang mengeluarkan biaya akibat kecelakaan ataupun penyakit terkait pekerjaan dalam bentuk pertanggungan biaya ataupun semacam biaya rehabilitasi dan penggantian pendapatan sementara ataupun secara permanen berdasarkan tingkat keparahannya. Contohnya kita bisa ambil adalah asuransi. Nah, asuransi merupakan suatu lembaga keuangan yang dapat menghimpun dana besar digunakan untuk membiayai pembangunan di samping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam program asuransi ini. Sebenarnya tujuan asuransi itu memberikan perlindungan atau proteksi atas kerugian keuangan atau financial loss yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya atau fortuitous event. Nah, jadi perusahaan akan memberikan mengcover semua biaya-biaya tersebut dalam bentuk asuransi yang nantinya menjamin bahwa karyawan tidak akan kesulitan dalam melakukan pembayaran untuk biaya pengobatannya selama itu berkaitan masih dengan kegiatan yang dijalankan dalam perusahaan. Kemudian juga contoh yang bisa kita ambil adalah jaminan sosial seperti penjelasan sebelumnya. Jadi dua jenis ini pertanggungannya bisa dikeluarkan kepada karyawannya. Jadi perusahaan tentu bertanggung jawab atas kejadian atau peristiwa-peristiwa yang tidak diduga yang terjadi di lingkungan perusahaan itu. Ambil contohnya kita seorang karyawan
mengalami kecelakaan kerja seperti terjatuh misalnya dari gedung, terlalu ekstrem ya, terlalu berbahaya juga, dari lantai 2 ke lantai 1 misalnya. Nah, misalnya karena mungkin peralatannya udah sudah rusak ataupun ada kesalahan teknis. Jadi perusahaan akan membantu karyawan ini melakukan pengobatan dengan pembayaran yang ditanggung oleh perusahaan, karena perusahaan sebagai penanggung jawab dari lingkungan perusahaan tempat karyawan bekerja. Nah, faktor-faktor seperti ini juga akan memberikan dorongan ataupun memberikan pengaruh yang besar terhadap program K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi program ini tentu akan terus ditingkatkan pada perusahaan sehingga untuk meminimalisir kejadian seperti yang tadi. Tapi perusahaan juga tentu akan berjaga-jaga menyiapkan dana ataupun biaya ini jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian masuk yang keempat, yaitu family and medical leave atau cuti keluarga dan medis. Nah, kalau cuti ini termasuk dalam cuti berbayar, di mana cuti berbayar ini merupakan jenis cuti di mana perusahaan memiliki tanggung jawab untuk membayar gaji atau upah karyawan tetap dibayarkan walaupun karyawannya mengambil cuti karena alasan tertentu. Jadi untuk penggolongan cuti keluarga itu adalah yang pertama, karyawan menikah. Karyawan menikah itu diberikan cuti selama 3 hari. Yang kedua, menikahkan anak diberikan cuti selama 2 hari. Yang ketiga, acara keagamaan atau ibadah itu tergantung dari perusahaan sih, tapi biasanya cutinya diberikan selama 1 hari. Kemudian istri melahirkan atau mengalami keguguran diberikan cuti selama 2 hari. Serta keluarga inti. Jadi keluarga inti ini maksudnya adalah suami atau istri atau orang tua, anak, mertua atau menantu yang meninggal dunia, itu diberikan cuti selama 2 hari. Nah, untuk penggolongan cuti medis itu yang pertama ada cuti sakit. Cuti sakit ini adalah salah satu hak yang dimiliki pekerja atau buruh, sehingga mereka harus beristirahat karena mengalami gangguan kesehatan, tapi mereka wajib untuk dibayarkan cutinya. Karena skemanya adalah sebagai berikut, itu untuk 4 bulan pertama dibayarkan 100% dari upah. Kemudian 4 bulan kedua itu dibayarkan 75% dari upah. Kemudian untuk 4 bulan ketiga itu dibayarkan 50% dari upah. Serta untuk bulan selanjutnya dibayar 20% dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan atau pengusaha itu. Jadi cuti sakit ini juga tergantung dari perusahaannya ya, kebijakannya ya. Jadi secara umum yang saya ketahui itu. Kemudian penggolongan cuti medis itu masuk juga cuti karena haid atau menstruasi, itu berlaku 2 hari. Serta cuti karena sedang mengandung atau hamil itu diberikan waktu selama 3 bulan cuti. Jadi mekanismenya adalah 1,5 bulan cuti sebelum kelahiran dan 1,5 bulan cuti setelah kelahiran. Nah, itu tadi mengenai legally required benefits yang sudah dibagi jadi beberapa jenis. Sekarang kita masuk ke garis besar yang kedua, yaitu discretionary benefits. Discretionary benefit atau tunjangan diskresioner merupakan tunjangan yang tidak terikat terhadap target pencapaian formal, atau dengan kata lain, bonus yang diberikan kepada karyawan yang tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri. Di sini discretionary benefits dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah paid time off atau gaji cuti. Yang kedua, healthcare atau layanan kesehatan. Yang ketiga, life assurance atau asuransi jiwa. Yang keempat itu ada retirement plan atau rencana pensiun.
Yang kelima itu employee stock option plans atau rencana kepemilikan saham karyawan. Keenam itu employee services atau layanan karyawan. Kemudian yang terakhir premium pay, ketujuh itu atau pembayaran premium atau ekstra. Kita mulai dulu yang pertama dari pay time off atau gaji cuti. Nah, pay time off atau gaji cuti merupakan salah satu kebijakan yang menyediakan bayaran kepada karyawan yang jatuh sakit, liburan, atau menjalani kegiatan pribadinya yang boleh dipakai sebagai peningkatan kebutuhan atau keinginannya. Kebijakan tersebut awalnya atau umumnya diberlakukan di negara Amerika Serikat, di mana tidak ada persyaratan hukum federal untuk jumlah minimum dan bayaran di hari-hari liburan. Dalam memberikan pembayaran untuk waktu yang tidak bekerja, pengusaha mengakui bahwa karyawan memerlukan waktu di luar waktu pekerjaannya untuk berbagai keperluannya. Nah, untuk pembahasan di sini itu dibagi jadi beberapa jenis cuti. Yang pertama, cuti liburan. Nah, waktu liburan itu sebagai salah satu kompensasi yang penting. Jadi pemberian liburan membantu pekerja agar pekerja itu lebih produktif, mengurangi stres, mendekatkan mereka kepada keluarga dan teman, serta meningkatkan kinerja pekerjaannya. Mereka juga dapat mendorong karyawan untuk tetap loyal di perusahaan itu. Jadi biasanya waktu liburan itu tergantung juga dengan tingkat lamanya bekerja di perusahaan. Seperti contoh, karyawan yang masa kerjanya 1 tahun mungkin mendapatkan jatah libur selama 2 minggu. Kalau yang di atas 1 tahun atau sampai 10 tahun, kadang-kadang 3 minggu diberikan libur, cuti libur. Kalau yang bekerja 15 tahun atau lebih, itu 1 bulan. Kemudian yang kedua, cuti panjang atau cuti sementara. Nah, ini kadang termasuk cuti besar atau istirahat panjang. Kenapa dibilang istirahat panjang? Jadi karena mereka sudah bekerja loyal secara baik selama bertahun-tahun di perusahaan tersebut, di perusahaan memberikan semacam rewards. Namun tidak semua perusahaan memberikan cuti besar seperti ini. Kadang-kadang hanya perusahaan besar ataupun perusahaan-perusahaan tertentu saja. Kalau cuti besar ini biasanya setelah melalui masa kerja 6 tahun, itu pekerja bisa mendapatkan hak cuti besarnya. Yang cara pengajuannya itu bisa diajukan pada tahun ke-7 atau tahun ke-8 mereka bekerja selama 1 bulan. Jadi kalau misalnya mereka tidak mengambil cuti besar ini, maka hak mereka atau hak cuti ini akan gugur. Kemudian cuti tahunan ketiga. Kalau cuti tahunan itu merupakan cuti yang diberikan tenaga kerja dari instansi yang dapat digunakan sebagai kondisi dan keperluan tenaga kerja. Jadi setiap tenaga kerja sesungguhnya berhak mendapatkan 1 hari cuti dalam 1 bulan atau 12 hari cuti dalam 1 tahun atau 12 bulan. Namun instansi atau perusahaan itu juga dapat menolak permintaan cuti atas hal-hal yang mungkin diperhatikan oleh perusahaan. Misalnya karyawan yang belum genap 1 tahun bekerja. Nah, kalau misalnya ngotot diberikan cuti, cuti itu termasuk cuti di luar tanggungan. Jadi konsekuensinya ya tentu pemotongan gaji secara prorata sesuai dengan tingkat ketidakhadirannya. Tapi balik lagi ke perusahaan, itu tergantung kebijakan perusahaannya tentang bagaimana pengaturan cuti tahunan itu. Nah, kalau pemberian cuti tahunan ini
Kita bisa ambil contoh juga di perusahaan di Indonesia cukup banyak yang menggunakan, kemudian juga di instansi pemerintah seperti PNS itu juga sudah menggunakan sistem ini. Sistem ini juga paling umum atau paling lazim digunakan, di mana ada beberapa perusahaan yang memberikan cuti seperti ini dengan dua opsi. Jadi kalau ada pekerja yang tidak mengambil cuti sama sekali dalam 1 tahun, itu cutinya bisa dialokasikan ke tahun berikutnya. Jadi cuti di tahun selanjutnya akan diakumulasikan. Jadi misalnya 1 tahun tidak ada ambil cuti, tahun depan mereka bisa mendapatkan 24 kali cuti. Seperti benefit ya, keuntungan gitu, karena mereka mendapatkan cuti yang lebih lama. Tapi ada juga perusahaan yang kalau tidak mengambil cuti dalam 1 tahun, itu cutinya bakal hangus. Lain lagi, itu tergantung lagi dari perusahaannya. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu healthcare atau layanan perawatan kesehatan. Perawatan kesehatan merupakan barang atau investasi yang paling mahal dalam tunjangan karyawan. Bahkan menurut penelitian dari Kaiser Family Foundation Amerika Serikat, ini menunjukkan bahwa negara sana, Amerika Serikat, menghabiskan lebih banyak pendapatan per kapitanya untuk perawatan kesehatan dibandingkan dengan negara lain. Jadi ada beberapa perusahaan yang telah mengurangi, bahkan menghapus kenaikan gaji atau bonus atau keduanya untuk memberikan tunjangan kesehatan yang semakin mahal. Tapi konsekuensinya tunjangan kesehatannya semakin baik dong. Jadi tingkat kesehatan karyawan juga dapat meningkat. Adapun jenis-jenisnya, yaitu yang pertama pakai biaya layanan yang terdiri dari untuk 3 jenis biaya medis seperti biaya rumah sakit, biaya bedah, dan biaya dokter. Kemudian yang kedua, rencana perawatan terkelola. Jadi layanan kesehatan ini menekankan pada pengendalian biaya yang membatasi biaya dokter atau rumah sakit karyawan. Nah, rencana ini juga memberikan perlindungan terhadap biaya perawatan kesehatan dalam bentuk pembayaran di muka terhadap penyedia layanan kesehatan. Misalnya, kemitraan perusahaan dengan rumah sakit tertentu untuk memberikan layanan khusus, ataupun keringanan biaya jika karyawan itu berobat di rumah sakit yang telah melakukan kerjasama dengan perusahaan. Kemudian ada paket asuransi khusus. Jadi kadang-kadang memberikan asuransi khusus untuk karyawannya. Jadi ada yang memberikan jaminan asuransi, misalnya kalau mereka bekerja di perusahaan entertainment penyanyi. Nah, kalau perusahaan yang menaungi pekerja tersebut kadang memberikan asuransi khusus, yaitu asuransi lintas warna. Kemudian perawatan kesehatan yang digerakkan oleh konsumen itu mengacu pada bagaimana perusahaan mempertahankan kendali atas biaya sementara yang memungkinkan karyawan membuat pilihannya terhadap perawatan kesehatan. Jadi karyawan itu dapat mengusulkan bagaimana pelayanan kesehatan yang bisa didapatkan. Misalnya, karyawan meminta setiap tahun ada check up mengenai tensi dan gula darah. Kita masuk ke poin yang ketiga, life assurance atau asuransi jiwa. Asuransi jiwa disponsori oleh perusahaan untuk melindungi keluarga karyawannya dengan membayar jumlah tertentu setelah kematian dari karyawan. Nah, rencana-rencana ini juga kadang termasuk kematian karena kecelakaan ataupun klaim pemotongan yang membayar manfaat tambahan jika kematian akibat dari kecelakaan atau mengalami kehilangan anggota tubuh secara tidak sengaja. Ada 2 dari rencana asuransi jiwa yang umum digunakan, yaitu asuransi jiwa berjangka dan asuransi keseluruhan kehidupan. Jadi asuransi jiwa berjangka itu memberikan perlindungan kepada penerima manfaat karyawan hanya selama periode terbatas.
berdasarkan jumlah tahun tertentu yang tutup pada usia maksimum. Kalau asuransinya itu sudah masuk ke usia maksimum, tentu perusahaan itu akan berakhir. Nah, sedangkan asuransi jiwa seutuhnya itu membayarkan sejumlah kepada penerima manfaat yang ditunjuk dari karyawan yang meninggal, tapi tidak seperti kebijakan seumur hidup. Nah, kemudian yang keempat yaitu retirement plans atau rencana pensiun. Nah, program pensiun yang disponsori oleh perusahaan memberikan penghasilan kepada karyawan setelah mereka mencapai usia pensiun minimum dan telah meninggalkan perusahaan yang akan mendapatkan sejumlah dana. Jadi terkadang rencana pensiun ini bisa didasari oleh beberapa faktor. Yang pertama itu memang sudah masuk usia pensiun. Kemudian yang kedua, kadang karena perusahaan pekerja itu mengundurkan diri sesuai dengan inisiatifnya. Jadi mungkin mereka resign karena ada alasan pribadi. Dan yang ketiga karena kecelakaan kerja. Jadi karena kecelakaan kerja mereka tidak bisa melakukan pekerjaannya lagi, jadi mau nggak mau mereka harus pensiun. Seperti itu. Nah, kemudian tujuan dari memberikan dana pensiun atau rencana pensiun ini adalah memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah mengabdi di perusahaan tersebut, dan penghasilan ini juga diberikan kepada si pekerja dan bentuk uang yang besarnya tergantung dari peraturan yang telah ditetapkan atau kebijakan perusahaan itu sendiri. Nah, adapun jenis dari pemberian program pensiun ini adalah yang pertama program imbalan pasti. Jadi program pensiun manfaat ini merupakan program pensiun yang besar manfaat pensiunnya ditetapkan pada peraturan dana pensiun. Jadi seluruh iurannya merupakan beban karyawan yang dipotong gajinya. Dan program ini juga dikaitkan dengan masa kerja dan besar penghasilan kita dalam menentukan besaran dana pensiun yang akan diterima bagi kita setelah kita mencapai usia pensiun dan selesai bekerja di perusahaan itu. Kemudian yang kedua, ada rencana kontribusi pasti. Nah, program ini biasanya memberikan manfaat pensiun tergantung dari hasil pengembangan kekayaan dana pensiun. Jadi iuran ditanggung bersama oleh karyawan dan perusahaan pemberi kerja. Jadi ada dua pihak. Nah, program pensiun ini terdiri dari money purchase plan, profit sharing, dan saving plan yang besarnya itu didasarkan pada iuran yang dibayarkan pekerja dan perusahaan sebagai pemberi kerjanya. Kita masuk ke Employee Stock Option Plans atau ESOP atau rencana kepemilikan saham karyawan. Nah, Employee Stock Option Plans adalah program yang memberikan hak kepada karyawannya atas kepemilikan saham. Di rentang waktu kerja yang mereka lakukan, terkadang mereka merasa bahwa saya memiliki perusahaan ini, saya berniat untuk memiliki perusahaan ini, tapi dalam bentuk kepemilikan saham pemilikan saham beberapa persen. Jadi program pemilikan ini juga dilakukan dalam beberapa cara, yaitu memberikan sahamnya secara cuma-cuma atau stock grants kepada karyawannya, kemudian menjual sahamnya kepada perusahaan karyawan yang umumnya diberikan harga diskon untuk karyawan, dan memberikan opsi kepada karyawan untuk membeli saham perusahaan pada periode tertentu dengan harga tertentu. Jadi program kepemilikan saham dengan ESOP di Indonesia atau kepemilikan saham bagi karyawan atau PKSK itu belum terlalu tenar, terlebih untuk perusahaan-perusahaan yang masih dengan jenisnya itu perusahaan keluarga. Nah, mengapa perusahaan atau manajemen memberikan kesempatan karyawan untuk memiliki saham perusahaan dengan ESOP? Karena dapat digunakan sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada karyawannya dan juga untuk mempertahankan karyawannya sehingga meminimalisir kejadian turnover karyawan. Jadi karyawan yang memiliki saham perusahaan tentu akan memiliki rasa memiliki dan rasanya kaya. Wah, saya dikasih kesempatan nih untuk memiliki beberapa aset di perusahaan ini. Jadi
mereka akan semangat lagi dalam bekerja dan termotivasi untuk meningkatkan kualitas kerjanya sehingga perusahaan mereka dapat berkembang jauh lebih baik lagi. Contohnya itu berupa lembar saham, surat berharga, atau aset dengan nilai jaminan tertentu. Kemudian kita masuk ke yang keenam, yaitu employee services atau layanan karyawan. Nah, topik ini itu jadi bahasannya sangat menarik. Kenapa? Karena employee service atau layanan karyawan itu bersifat personal. Kenapa? Karena setiap perusahaan itu punya ciri-ciri sendiri atau keunggulan tersendirinya dalam memberikan employee services. Jadi layanan karyawan ini adalah fungsi pemeliharaan karyawan yang menyangkut kegiatan untuk memelihara kondisi fisik dan mental para karyawannya. Jadi kondisi fisik dan mental yang baik akan diciptakan oleh penarikan karyawan yang baik, pengembangan, pemberian kompensasi, dan integrasinya, serta dengan pemeliharaan yang bagus. Di samping itu juga kita harus memperhatikan perhatian khusus terhadap usaha-usaha untuk memelihara karyawan dan sikap karyawan. Jadi program di sini bisa dikatakan untuk membantu semangat kerja karyawan dalam hal moralnya. Jadi banyak sekali sebenarnya istilah yang digunakan untuk menyebutkan jaminan ini. Yang bisa dikatakan jaminan sosial, kemudian program kesejahteraan karyawan, ataupun program pemeliharaan karyawan. Nah, elemen ini bisa dikatakan tergantung dari perusahaan. Jadi perusahaan bisa memberikan pelayanan karyawan secara kreatif atau secara inovatif, bagaimana caranya biar karyawan itu akan betah dan loyal kepada perusahaan. Jadi banyak sekali perhatian perusahaan terhadap masalah kesejahteraan karyawan itu karena berbagai hal, yaitu perubahan sikap para karyawan, di mana mereka bisa dikatakan meningkat taraf pendidikan. Kemudian permintaan dari organisasi-organisasi buruh atau serikat buruh. Kemudian permintaan dari pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk undang-undang dan peraturan. Serta persaingan yang semakin ketat itu mengakibatkan para pengusaha harus berusaha memberikan berbagai jaminannya agar para karyawan betah untuk diam atau bekerja di perusahaan itu. Nah, kemudian manfaatnya yang akan dirasakan yaitu penarikan tenaga kerja yang lebih efektif, kemudian perbaikan semangat dan kesetiaan karyawan, kemudian penurunan tingkat absensi dan turnover, kemudian perbaikan hubungan masyarakat, pengurangan pengaruh organisasi buruh baik yang telah ada maupun yang potensial, kemudian pengurangan campur tangan pemerintah dalam organisasi. Nah, jadi maksudnya di sini adalah perusahaan bisa secara independen untuk mengembangkan kesejahteraan karyawannya tanpa harus meminta bantuan kepada serikat kerja atau pemerintah. Jadi bisa dikatakan perusahaan ini mampu untuk mengayomi dan memelihara karyawannya secara baik. Ini juga berdampak pada citranya di masyarakat, citra perusahaan itu. Jadi perusahaan ini bisa dipandang jadi perusahaan yang ramah terhadap karyawan. Gitu. Jadi ada contoh dari pemberian layanan karyawan ini. Sebenarnya banyak sekali. Kita akan secara umum aja ya. Yang pertama itu ada penyediaan kantin atau kafetaria. Nah, penyediaan kantin atau kafetaria ini tentu bagi karyawan yang akan makan siang ataupun sekedar membeli makanan ringan untuk makan-makan di sela-sela jam kerja. Kemudian juga kafetaria ini tempat untuk nongkrong atau bercengkrama dengan teman kantor di jam istirahat, sehingga mereka merasa betah dan nyaman. Kemudian kedua, beasiswa pendidikan. Beasiswa pendidikan ini diberikan untuk tanggungannya. Jadi misalnya pekerja memiliki tanggungan anak yang dimana anak ini sedang melakukan jenjang pendidikannya. Perusahaan tentu akan memberikan fasilitas ini dengan syarat dan ketentuan tertentu. Kemudian yang ketiga, perumahan.
Jadi perumahan ini bisa dibilang rumah dinas. Jadi fasilitas ini diberikan kepada karyawan apabila karyawan melakukan tugas dengan intensitas waktu kerja yang sangat tinggi. Jadi karyawan yang bisa dikatakan kerjanya pagi sampai malam, yang kadang agak susah untuk pulang ke rumah lagi karena paginya harus berangkat kerja lagi dengan durasi jam kerja yang sangat panjang, menyebabkan perusahaan itu memberikan fasilitas rumah dinas yang umumnya dekat dengan lingkungan perusahaan itu sendiri, sehingga karyawan bisa beristirahat. Kemudian juga jika mereka membutuhkan tempat berlindung ketika dalam melakukan pekerjaan itu cukup lelah dan tidak memungkinkan untuk kembali ke rumah, mereka bisa menggunakan fasilitas rumah dinas itu untuk beristirahat. Kemudian pengembangan karir. Nah, pengembangan karir ini sangat menarik karena pengembangan karir dari perusahaan itu macam-macam. Bisa diberikan dengan bentuk seminar, kemudian juga studi banding atau company visit ke perusahaan lain, kemudian memberikan pelatihan, kursus, ataupun pemberian pendidikan. Nah, pendidikan ini maksudnya pendidikan formal ataupun non formal. Pendidikan formal ya tentu melanjutkan perguruan tinggi yang paling sering, ataupun yang non formal itu seperti keterampilan khusus, misalnya karyawan yang bekerja di bidang desain atau editing. Nah, mereka diberikan pendidikan non formal yaitu les mengenai bagaimana sih untuk membuat konten-konten kreatif di sosial media. Nanti mereka akan mengembangkan idenya di editing dan videonya. Itu. Kemudian komunitas karyawan. Komunitas karyawan itu ada perkumpulan yang mempererat hubungan antara rekan kerja di kantor. Jadi adanya komunitas karyawan ini bisa membuat perusahaan jadi lebih solid karena mereka bisa mengetahui bagaimana sih kehidupan di lingkungan kantor itu. Mereka bisa saling sharing, berbagi, dan ataupun jika terjadi masalah mereka bisa membagikan solusinya dan bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian fasilitas pembelian. Jadi fasilitas pembelian ini bisa dibagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah kerjasama dengan toko atau merchant, itu dimana karyawan yang memiliki kartu kerja di perusahaan itu, jika berbelanja di toko yang tertentu, mereka akan mendapatkan potongan harga atau diskon. Nah, yang kedua, koperasi kantor. Koperasi kantor itu juga memberikan kesempatan bagi karyawan untuk membeli produk-produk baik itu sembako maupun kebutuhan lainnya dengan harga yang lebih murah atau lebih terjangkau. Kemudian creative space. Nah, creative space ini adalah tempat karyawan untuk meluapkan atau menunjukkan kreativitasnya. Misalnya karyawan di tengah jam istirahat atau break, mereka mungkin bisa membuat konten-konten yang bagus. Kemudian juga mereka bisa mengadakan rapat informal ya, biasanya rapat informal sih, ataupun mereka juga bisa membuat konten-konten yang sifatnya membangun audiens dengan masyarakat. Nah, creative space ini banyak sekali digunakan oleh perusahaan-perusahaan atau startup saat ini. Mereka dengan gencar melakukan promosi atau membuat konten-konten menarik sehingga menarik perhatian konsumen untuk mengenal dan menonton video mengenai perusahaan itu. Kemudian fasilitas kesehatan, tentu fasilitas kesehatan pasti diberikan melalui klinik, kemudian layanan cek kesehatan. Kemudian ruangan kerja. Nah, untuk ruangan kerja itu diberikan kepada karyawan yang nyaman sesuai standar serta juga mampu memudahkan mobilisasi pekerjaan. Jadi, di samping itu juga karyawan bisa bebas untuk menata ruang kerjanya karena diberikan space tapi tidak berlebihan. Kemudian gedung operasional. Nah, gedung operasional ini adalah tempat karyawan untuk bekerja di perusahaan.
Jadi dengan gedung operasional yang nyaman, tentu karyawan akan betah untuk bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian fasilitas khusus untuk parkir karyawan. Jadi fasilitas parkir khusus karyawan itu memudahkan karyawannya memarkirkan kendaraannya di kantor atau tempat mereka bekerja. Kemudian membership. Nah, membership ini tentu untuk membantu karyawan mendapatkan potongan harga atau kemudahan akses. Kemudian konseling itu layanan untuk karyawan berbagi cerita atau unek-uneknya untuk mendapatkan solusi. Kemudian juga kemudahan administrasi. Jadi kemudahan administrasi juga bisa disebut dengan kemudahan pembayaran, di mana tanpa melalui proses yang ribet. Jadi hanya beberapa tahap selesai gitu. Kemudian yang terakhir, rekreasi. Rekreasi ini bisa membuat karyawan jadi produktif, misalnya fasilitas gym agar karyawan bisa memiliki gaya hidup yang sehat. Kemudian di creative space juga bisa dikasih permainan board game. Kemudian juga fasilitas-fasilitas lain yang bisa diberikan untuk karyawan sehingga merasa betah dan nyaman. Nah, rekreasi ini juga bisa diberikan berupa outing atau outbound ataupun family trip. Jadi mereka dikasih kesempatan liburan atau family gathering juga untuk berkumpul bersama. Jadi antara atasan dengan karyawan itu seperti tidak ada sekat, mereka bisa berkumpul berbaur bersama, bergembira, melakukan aktivitasnya tanpa harus terikat dengan kegiatan kantor untuk beberapa waktu. Jadi mereka bisa meningkatkan solidaritas dan kekompakannya. Oke. Nah, untuk pemberian fasilitasnya masih banyak sebenarnya, tapi itu tergantung perusahaannya. Jadi bagi saya itu sebagian besar pemberian kompensasi untuk pelayanan karyawannya. Kemudian yang terakhir yaitu premium pay atau pembayaran premium atau ekstra. Jadi ini mengacu pada upah yang lebih tinggi yang diberikan kepada karyawan yang bekerja dengan jam kerja yang mungkin di luar jam kantor. Misalnya nih, bekerja di luar hari kerja kantor akan mendapatkan pembayaran lebih. Kemudian juga pembayaran khusus, misalnya THR. Nah, THR ini diberikan untuk perayaan Hari Besar Nasional atau perayaan Hari Besar Keagamaan. Nah, pembayaran jenis ini juga mengacu pada tingkat kesulitan ataupun tingkat berbahayanya semua pekerjaan itu dilakukan. Misalnya, pekerja pembersih jendela yang harus membersihkan jendela di gedung pencakar langit. Itu tentu bayarannya akan lebih tinggi karena berbahaya sekali tempatnya atau medan kerjanya berbahaya. Ataupun tentara yang melaksanakan tugas negaranya untuk menjaga keamanan negara jika terjadi konflik atau peperangan, itu tentu dapat bonus ekstra karena tingkat kesulitan atau resiko yang akan ditimbulkan dari pekerjaan tersebut. Nah, itu mengenai secara garis besar dua jenis kompensasi finansial secara tidak langsung. Ya, dari berbagai penjelasan yang sudah saya paparkan, kita bisa dapat simpulkan bahwa pemberian kompensasi itu merupakan pemberian balas jasa dari perusahaan kepada karyawannya atas dedikasinya dalam melakukan pekerjaan di perusahaan itu, baik dari kompensasi finansial secara langsung maupun kompensasi finansial secara tidak langsung. Nah, berfokus pada kompensasi finansial secara tidak langsung ini juga tentu harus diberikan kepada karyawannya, di samping memberikan kompensasi finansial secara langsung yang umumnya berupa upah, gaji, komisi, dan bonus. Jadi, ini bisa dikatakan sebagai salah satu faktor pendorong bagaimana karyawan akan tetap loyal dan berbakti kepada perusahaannya. Jika pemberian kompensasi finansial secara tidak langsung ini bisa dikatakan rendah atau sedikit, karyawan tentu akan berpikir dua kali dalam berbakti atau loyalnya ke perusahaan itu sendiri.
di mana mereka menganggap bahwa perusahaan itu hanya fokus untuk kerja dan kerja. Padahal sebenarnya karyawan ini juga membutuhkan fasilitas-fasilitas penunjang atau tunjangan lain di luar pemberian gaji ataupun jenis-jenis yang lain. Seperti itu. Nah, untuk pembahasan mengenai kompensasi finansial secara tidak langsung, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Dan untuk kalian yang ingin bertanya ataupun memberikan sarannya, kalian bisa komen langsung di komen box di bawah sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Bye. Om Santi 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 Om.